Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dengan Bu Lilis. Kita akan melanjutkan pembahasan materi kelas 11 bab 3 tentang teks ceramah. Kita mulai dari strukturnya. Silakan siapkan buku paket, buka halaman 55 sampai 64. Kita mulai dari pengertiannya. Nah, di bukumu atau pada penjelasan di bukumu ada pengertian bahwa teks ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan, penyampaian suatu informasi, baik pengetahuan maupun informasi umum lainnya yang disampaikan di depan orang banyak oleh pakar atau orang yang menguasai bidangnya, baik secara langsung maupun melalui media elektronika atau digital. Yang sekarang kita laksanakan ini adalah model ceramah, tapi dengan media digital. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang jenis ceramah. Di bukumu sudah ada ceramah itu hampir sama dengan pidato. Jadi ceramah itu lebih luas dari pidato. Oleh karena itu ada dua jenis ceramah, yaitu ceramah umum, yaitu ceramah yang menyampaikan suatu pengetahuan atau informasi umum kepada semua khalayak. Biasanya yang datang juga umum dari berbagai kalangan, heterogen. Maka temanya adalah beragam. Ya, tema-tema umum yang diambil untuk ceramah umum. Contohnya adalah bahaya narkoba. Di sisi lain ada ceramah khusus, yaitu ceramah yang bertujuan untuk memberikan nasihat pada khalayak yang tertentu khusus. Jadi yang datang adalah homogen, sama. Tema ceramah yang khusus ini juga khusus, misalnya tentang keagamaan. Ini contohnya adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad. Baik, ciri teks ceramah adalah berisi informasi untuk memperluas pengetahuan para pendengarnya. Yang kedua, informasi itu disampaikan harus jelas, jadi dengan bahasa yang jelas. Kemudian lengkap, mulai dari pengertiannya, pembahasan sampai kesimpulan. Lugas apa adanya. Kemudian logis, masuk akal, dan mudah dipahami. Yang ketiga, terdapat ajakan atau persuasi. Jadi ajakan harus ada di setiap ceramah untuk mengubah sikap atau tindakan terhadap sesuatu yang dibicarakan. Misalnya tentang narkoba, berarti ada ajakan untuk menjauhi narkoba. Berikutnya berisi argumen untuk memperkuat topik yang dibicarakan. Jadi ada data-data, ada argumentasi untuk memperkuat topik yang dibicarakan. Tidak bisa disangkal kebenarannya. Yang berikutnya memiliki fakta atau data yang memperkuat argumen. Ya, jadi data fakta bisa diambil dari berbagai referensi, dari buku. Ya, jadi sebelum ceramah harus mempersiapkan data apa yang diperlukan untuk memperkuat argumennya. Yang berikutnya adalah terdapat komunikasi dua arah, yaitu dari pembicara kepada pendengar. Berikutnya adalah strukturnya. Secara garis besar, struktur dari teks ceramah itu ada tiga. Ada pembuka, ada isi, ada penutup. Nah, di dalam pembukaan sebuah ceramah, maka ada 4 hal yang harus ada, yaitu 1. Salam pembuka, 2. Sapaan hormat, 3. Ucapan puji syukur, 4. Pengungkapan tema ceramah. Kemudian isinya berupa penjelasan tema secara rinci. Biasanya dimulai dari pengertian, sebab, kemudian ada akibat-akibatnya, tentu harus ada solusinya. Bagian penutup ceramah, isinya adalah kesimpulan, di situ ada harapan. Kemudian ucapan terima kasih, permohonan maaf, kemudian salam penutup. Nah, di bukumu terdapat 4 barcode yang harus kamu dengarkan. Isinya adalah ceramah. Silakan scan di HP-mu untuk mendengarkan contoh-contoh ceramah yang ada di 4 barcode.
Ini nanti menjadi tugasmu, silakan nanti ditulis. Berikutnya ini contoh analisis struktur teks ceramah yang ada di bukumu di halaman 60 sampai 61. Ya, di situ silakan kalian lihat tentang pergaulan remaja. Ya, silakan nanti dibaca. Ini kalau menganalisis struktur seperti ini harus ada salam pembuka. Tadi di bagian pembukaan pidato ada salam pembuka, sudah ada, yaitu selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sapaan hormat ternyata belum ada. Nah, ini saya beri contoh sapaan hormat yang umum digunakan. Yang terhormat itu satu, yaitu beliau yang paling tinggi kedudukannya saat ada ceramah. Kalau di sekolah maka yang terhormat adalah Bapak Kepala SMK Negeri 1 Geneng. Kemudian berikutnya adalah yang saya hormati. Ya, kemudian teman-teman yang saya sayangi. Itu urut-urutan untuk sapaan hormat. Kemudian puji syukur. Ya, puji syukur kehadirat Tuhan karena telah melimpahkan rahmat-Nya. Kemudian yang keempat adalah pengungkapan tema pidato. Di bukumu itu belum ada. Jadi bisa ditambahi dengan sapaan sela. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan berceramah tentang pergaulan remaja. Itu harus dinyatakan agar semua hadirin mengetahui tentang tema pidato atau tema ceramah yang sekarang Anda bawa. Berikutnya isinya kelihatannya sudah lengkap, jadi mulai dari pengertian remajanya, sebab-sebabnya, akibatnya, solusinya sudah ada. Silakan nanti dibaca sendiri. Bagian penutup, nah ini ada harapan. Jadi harapan dulu baru kesimpulan, itu ada di paragraf 6, 7, dan 8. Jadi sudah ada ucapan terima kasih, ternyata belum ada. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kemudian dilanjutkan dengan permohonan maaf. Sebagai manusia biasa tentu saya banyak salah. Oleh karena itu mohon maaf atas salah kata yang tidak saya sengaja. Kemudian salam penutup juga belum ada. Akhir kata sampai jumpa di lain hari dan selamat pagi. Bisa ditambah dengan wassalam. Dan pembahasan kita tentang struktur, jangan lupa barcode yang ada di bukumu silakan scan untuk mendengarkan contoh-contoh pidato yang lain. Bahasa menunjukkan bangsa. Artinya bahwasanya cara berbahasa Anda itu menunjukkan siapa Anda. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat, masa depan menanti kita. Jika ada kesulitan silakan tanya jawab lewat grup WA kita. Sekali lagi terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.